Ya, oke ya. Jadi kita lanjutkan tadi. Pertama tadi kita sudah menentukan pusat bola. Oh, sorry. Jadi kalau ini adalah satu persamaan bola, ya, kita menentukan pusatnya. Tadi kita hitung pusatnya M itu negatif 1, negatif 2, negatif 2. Kemudian R yang kita katakan tadi akar dari 1 plus 4 plus 4 plus 16. Jadi akarnya 5. Ya. Maka kalau kita tuliskan tadi jarak M ke bidang V itu berarti kan kita menggunakan rumus jarak. Ya. Kalau rumus jarak yang kita tuliskan di sini adalah berarti mutlak 2x1 atau AX1, berarti kalau A itu menggunakan koefisien dari bidangnya ini, 1 kali negatif 1 ditambah 2 kali negatif 2 ditambah 2 kali negatif 2 ya, plus D 0 ya, per akar dari 1 plus 4 plus 4 ya, mutlak. Nah, ini yang kita dapatkan negatif 1 ditambah negatif 4 ditambah negatif 4. Berarti kan kalau kita tuliskan kan sama di sini ya. Jadi yang kita lihat itu bentuknya adalah negatif 1, negatif 4, negatif 4 per akar 9. Ya, berarti kan sama dengan sebenarnya 9 per 3. 3. Nah, kalau ini orang menuliskan, oh di situ kita dapatkan D itu sama dengan 3. R-nya itu adalah 5. Kalau D kurang dari R, maka dikatakan lingkaran itu adalah, bola itu dipotong oleh bidang. Jadi ini dipotong. Nah, nanti kalau misalkan saudara menanyakan, kalau titik potongnya memotong itu, berarti nanti kan bentuknya adalah sebuah lingkaran. Jadi nanti kan kalau orang menuliskan, menggambarkan itu kan seperti ini. Jadi nanti kalau dipotongnya itu di sini, ya, maka nanti kan kalau misalkan kita menuliskan, oh misalkan di sini lingkarannya itu adalah ini. Ya, kalau pusatnya di sini. Maka kalau di situ tentukan titik pusat dan jari-jari panjang jari-jari lingkaran potongnya. Maka sebenarnya kan kalau lingkarannya itu ini, maka D-nya itu ini D. Ya. Sedangkan ini R bola. R bola. Nah, sehingga kalau kita mencari ini karena segitiganya siku-siku, maka sebenarnya kan kalau ini titiknya katakanlah B, ya ini titik P pada ini M. Ya. Berarti kalau gitu panjang jari-jari lingkaran potongnya berapa? Ya, berarti artinya di sini kan kita hanya menggunakan Pitagoras. Ini 5, ini 4. Oh, kalau gitu BP itu kan sama dengan akar dari 25 dikurangi 16. Berarti sama dengan ini 9, berarti 3. Oh, R-nya 3. Nah, kemudian kalau kita menentukan titik pusatnya di mana, oh pusatnya itu di B ini. Menentukan titik B itu bagaimana caranya? Nah, ini sambil mengingatkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi artinya di sini kan Anda buat garis melalui M tegak lurus V. Ya. Garis melalui M tegak lurus bidang V. Maka kan kalau kita katakan kemarin itu kan artinya kalau ada garis dan bidang, kemudian ada katakanlah di situ sejajar
kemudian tegak lurus. Maka akan mengingatkannya itu kan gini, kalau ini bidang, ini garis, ya bidang dan garis, ini bidang, maka kan kalau tegak lurus, maka sebenarnya kan normalnya itu kan saling tegak lurus di sini. Kalau dia itu sejajar, normalnya tegak lurus, tetapi kalau tegak lurus, normalnya sejajar. Berarti kan dua garis sejajar itu kan bilangan arahnya sebanding. Nah, berarti apa? Kalau ini bilangan arahnya 1, 2, 2, ya, maka persamaan garis yang melalui M-nya itu ini, kemudian tegak lurus V, bilangan arahnya ini, maka persamaannya itu kan X plus 1/1 sama dengan Y plus 2/2 sama dengan Z plus 2/2. Ya. Kemudian tentukan titik tembusnya ke bidang ini. Maka Anda misalkan ini garis ya, garis L. Ya. L itu melalui M tegak lurus V. Nah, kalau misalkan mencari titik tembus, ini misalkan lambda. Berarti X itu kan sama dengan lambda min 1. Y itu sama dengan 2 lambda min 2. Z itu sama dengan 2 lambda min 2. Nah, substitusikan ke V. Berarti di sini ada lambda min 1 ditambah 4 lambda min 4 ditambah 4 lambda min 4 sama dengan 0. Nah, berarti lambda-lambda 9 lambda ini kalau dituliskan sama dengan 9. Berarti lambda sama dengan 1. Nah, kalau lambda 1 kan berarti titiknya berapa? 0, kemudian 0, kemudian 0. Nah, ini titiknya, titik tembusnya. Berarti ini titik tembus itu merupakan pusat dari lingkaran yang dimaksud. Ya, jadi pusat lingkarannya itu 0, 0, 0, panjang jari-jarinya 3. Ini ya, ini berarti soal nomor ini. Kita mereview materi yang kemarin, jadi kita mengingatkan bentuknya adalah ini. Oke, clear ya? Ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan dari bentuk ini? Saya tunggu 1 menit kalau ada pertanyaan, monggo. 1 menit, ada pertanyaan? Halo? Zaki ya? Ya, Pak. Ya, ada pertanyaan? Tadi ketemu R-nya itu R lingkaran 4 ya, Pak? R lingkaran, sebentar. Oh, iya, kebalik ya? Oh iya, betul. Jadi ini, kalau ketemu D, D-nya itu adalah 3. Oh, salah nulis, berarti di sini itu 3. Maka R-nya 4. Ini berarti 9, ini 4. Betul, ya. Oke, betul. Oke, itu. Ada lagi? Udah, Pak. Udah. Oke ya, clear ya. Jadi ini contoh mengingatkan terkait hubungan antara bidang dan bola. Nah, nanti satu lagi kalau ditanya persamaan lingkarannya mana? Orang kan bilang, kalau gitu persamaannya apa? Maka persamaan lingkaran, cara menuliskannya, persamaan lingkaran itu dituliskan dalam bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Ya. Ditambah dengan 2X ditambah dengan 4Y ditambah dengan 4Z min 16 sama dengan 0, X plus 2Y plus 2Z sama dengan 0. Jadi menuliskan persamaan lingkaran itu, maka perpotongan antara dua buah kurva di sini. Jadi persamaannya bentuknya apa ini? Jadi ini koma itu menyatakan perpotongan.
Jadi mesti perpotongan antara bola dengan bidang. Jadi menuliskannya persamaannya ini. Kecuali nanti kalau misalkan saudara ditanya proyeksinya pada bidang EKOY, yaitu baru dieliminasi, atau bidang FOZ, yaitu berarti nanti dieliminasi sehingga pertamaannya itu tinggal 2 variabel. Gitu ya. Jadi kalau utuh maka persamaannya ini. Oke, clear untuk ini, semuanya jelas. Nah, sekarang mungkin saya tambahkan satu konsep lagi pada hari ini, mungkin nanti selesai ini, jadi nanti selesai. Nah, kita tambahkan yaitu sebuah bidang singgung. Tadi kan kalau ada yang memotong, ada yang menyinggung. Ya, ya ini. Ya. Jadi misalkan ini adalah sebuah bola, kemudian memiliki pusat di M, kemudian ada bidang V menyinggung bola, itu di titik P. Nah, kenapa kita tidak bicara tentang garis singgung? Nah, kalau kita bicara garis singgung itu kan sebenarnya gini, kalau kita bicara tentang persamaan garis singgung yang melalui titik P, melalui titik P itu kan ada banyak. Salah satunya ini satu, mungkin yang kedua ini, ya. Kemudian yang ketiga mungkin ini, mungkin yang keempat itu ini. Jadi semua garis yang terletak di bidang V yang melalui P itu kan merupakan garis singgung dari bola M atau bola S ini. Maka karena itu banyak, jadi karena banyak tak hingga lebih dari satu, maka kan menjadi tidak menarik ketika dibicarakan. Karena artinya apa? Kita temukan mesti dalam bentuk parameter, tetapi ketika kita mencari bidang singgung, itu bidang yang melalui garis-garis singgung ini, berarti kan bidangnya tunggal. Maka bidang ini adalah ini. Kalau nanti mencari garis singgung ya, cari garis yang melalui titik singgung bidang ini, kemudian dia itu terletak di bidang V. Itu pasti merupakan garis singgung. Nah, persoalan yang kita bahas di sini adalah bagaimana kita menentukan persamaan bidang singgung. Jadi kalau diketahui sebuah titik P, P itu misalkan X0, Y0, Z0. P itu X1 ya, X1, Y1, Z1. Bolanya pusatnya X0, Y0, Z0. Ya. Bagaimana kita menentukan persamaan bidang V yang menyinggung bola dan itu melalui titik P. Jadi tentukan persamaan bidang singgung bola di titik P. Jadi soalnya kan ini. Tentukan persamaan bidang singgung bola itu di titik P. Tentukan persamaan bidang singgung bola di P atau melalui P. Nah, langkahnya yang kita lihat itu, pertama kita lihat di sebelah kiri ini saya menuliskan itu. Nah, pertama kita menentukan arah dari bidang V. Nah, konsepnya itu kan kalau bidang singgung, itu kan berarti MP itu tegak lurus. MP itu tegak lurus V. Ya. Jadi MP itu tegak lurus V. Jadi MP itu tegak lurus dengan V. Nah, kalau gitu bilangan arah MP apa? Bilangan arah MP ya, itu kita tuliskan sebenarnya kan X1 min X0, Y1 min Y0, Z1 min Z0. Nah, ini bilangan arah. Jadi A, B, C. Nah, kemudian menentukan persamaan bidang V. Bidang V itu kan yang kita tuliskan persamaan bidang V itu kan bidang yang melalui P ini, ya bidang yang melalui P ini tegak lurus MP.
Berarti kalau tegak lurus MP itu kan normalnya ini kan berarti normalnya dari bidang. Berarti sejajar normalnya itu dengan MP ini. Kalau normalnya sejajar itu berarti kan artinya kita bisa menentukannya itu kan bahwa oh kalau gitu karena normalnya sejajar berarti bilangan arahnya sebanding. Berarti kalau begitu apa? Ya persamaannya itu berarti nanti X1 min X0 kali X min X1 ditambah Y1 min Y0 Y min Y1 ditambah Z1 min Z0 kali Z min Z1 sama dengan 0. Ini persamaan bidang singgung melalui titik P. Gitu ya. Nah, jadi orientasi yang kita lihat itu adalah kita mengingatkan tentang hubungan antara garis dan bidang. Jadi ketentuan ini maka berlaku di sini. Oke, itu caranya. Nah, kita contohkan mungkin pada kasus berikut ini. Jadi kita contohkan misalkan pada kasus ini. Ya. Tentukan persamaan bola, tentukan persamaan bidang singgung bola S di titik P. Ya. Maka yang kita lihat itu adalah yang pertama, otomatis kita memperhatikan titik pusat dari S. Pusatnya apa tadi? Ini kan sama dengan tadi. Kalau kita jawab, pertama itu kita menentukan titik pusat M dari S. Ya, itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 1. Dan R-nya sekalian kita tuliskan, walaupun nanti nggak perlu, nggak apa-apa. Ini mengingatkan saja. 1 kali 1/4 kali 4, 1. 1/4 16, 4. 1/4 kali 4, 1. Ya. Kemudian min 2. Oh, kalau gitu di sini yang kita tuliskan adalah 2. Nah, kemudian yang kedua di sini berarti kan menentukan arah bidang. Ya, yang sama dengan arah dari garis MP. Arahnya apa di sini yang kita tuliskan di situ? Yaitu di sini aja. Ini kita clear. Oh sorry. Terus kita hapus dulu. Ya. Jadi bilangan arahnya apa di sini? Maka yang kita tuliskan P itu negatif 1, 2, 1. Berarti kan orang menuliskan di sini negatif 1 plus 1, koma, negatif 2 plus 2, koma, 1 plus 1. Atau kalau kita tuliskan di sini kan 0, 0, 2. Ini bilangan arahnya. Ya. Berarti yang ketiga baru menentukan persamaan bidang V, yaitu persamaan bidang melalui P dengan bilangan arah ini 0, 0, 2. Berarti bidangnya apa? Yaitu kita tuliskan 0 kali X plus 1 ditambah 0 kali Y plus 2 ditambah 2 kali Z min 1 sama dengan 0. Atau kalau kita tuliskan Z sama dengan 1. Nah, ini berarti persamaan bidang singgung. Ya. Nanti mungkin saudara bisa mengilustrasikan dengan GeoGebra, Anda gambarkan bentuknya seperti apa. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari bentuk ini? Jelas ya? Mungkin jelas, nanti bisa dibaca lagi. Ini tambahkan satu soal lagi, nanti saudara bisa
yang lainnya untuk latihan. Nah, ini yang kedua, nanti kalau misalkan ini boleh digunakan untuk latihan, 3, 4, ini yang kedua. Kalau ini tentukan persamaan bola yang berpusat di O, 0, 0, 0, dan menyinggung garis ini. Ini kembali ke materi awal. Kalau ini, tentukan kedua bidang singgung bola yang melalui garis ini. Jadi artinya ini ada garis, kemudian nanti saudara diminta menentukan bidang singgungnya yang melalui garis ini. Ya, garis itu perpotongan dua buah bidang. Tolong nanti ditetapkan itu. Kemudian tentukan persamaan bola yang menyinggung bidang 1 dan bidang 2 dan memiliki titik pusat pada garis ini. Ini nanti yang kedua itu boleh digunakan latihan. Kita lihat yang satu ini pada hari ini. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa jelas. Atau nanti kalau misalkan saudara mau mencoba kemudian ada ide untuk yang 3 dan 4 ya boleh. Oke ya, sekarang gini. Ini kan ada garis menyinggung bola. Tentukan persamaan bola yang berpusat di O dan menyinggung garis. Nah, ini mungkin konteksnya kan tidak bidang singgung, tetapi sebenarnya kan ada garis yang menyinggung bola. Jadi nanti kan kalau misalkan ini bola, ini titik pusatnya O, ini garis singgungnya. Ini sudah diketahui ini. Ya. Maka sebenarnya kan kalau kita mau menentukan ini cukup menentukan apa? R. R itu kan ini. Ya, O, kita cukup menentukan panjang jari-jari bola. Nah, berarti kan kalau menjawab ini, berarti kan sebenarnya kan kita menentukan R. Ya. R itu apa? Jarak O ke garis. Jadi O ke garis. Karena apa? Kan kalau kita mengatakan jarak itu berarti kan menarik tegak lurus di sini. Nah, bagaimana cara menentukan jarak O ke garis? Itu kan berarti kembali ke materi bab 3 ya, materi bab 3. Jadi kalau garisnya 2x plus ini, jadi kalau ini kan dituliskan, oh persamaannya yang mana? Sebenarnya kan garisnya itu 2x min y sama dengan 0, boleh y min z ya sama dengan 1. Ini garisnya. Nah, kalau menentukan jarak titik ke garis, ya itu kan kemarin kalau kita buat itu kan langkahnya adalah buat bidang melalui O, ya, melalui O tegak lurus garis yang diketahui. Ya. Bilangan arah dari garis ini apa? Ya, berarti bilangan arahnya dicari. 2, negatif 1, 0, 0, 1, negatif 1, berarti 2, negatif 1, 0, 1, berarti di sini 1, ini 2, ini 2. Ya. Berarti kalau begitu, kalau garis itu memiliki bilangan arah 1, 2, 2, ya, berarti kan bidang yang melalui O tegak lurus dengan garis. Berarti kan normalnya itu sejajar dengan garis itu, berarti bilangan arahnya sama. Oh, kalau gitu persamaannya adalah P, itu kalau dituliskan, berarti 1 kali X min 0 ditambah 2 kali Y min 0 ditambah 2 kali Z min 0. Oh, persamaannya adalah X plus 2Y plus 2Z ini sama dengan 0. Ini bidang. Kemudian berikutnya apa? Tentukan titik tembus garis ke bidang. Nanti kan ketemu ini, ya, maka akan ketemu titik tembus ini.
Kalau titik tembus, ya artinya di situ saudara memotongkan antara ini sama ini. Nah, memotongkan caranya bagaimana? Nah, artinya di sini saudara boleh memotongkan itu dengan memisalkan satu parameter. Misalkan boleh dinyatakan dalam Z semua, atau kalau misalkan Z-nya itu lambda. Ya, maka kan Y itu kan sama dengan lambda plus 1 dari sini. Ya. Kemudian kalau Y itu lambda plus 1 berarti kan 2X min lambda min 1 sama dengan 0. Berarti X itu kan sama dengan setengah lambda ditambah setengah. Berarti kan semuanya dalam ini. Maka ini disubstitusikan, ganti warna. Ya. Maka kalau ini disubstitusikan ke persamaan ini, ya, maka ketemu titik tembus. X, berarti nanti diganti dengan di sini ya. X diganti dengan setengah lambda plus setengah. Y, 2Y, berarti diganti dengan Y-nya lambda plus 1. Berarti plus 2 lambda plus 2. Min 2Z, berarti min 2 lambda. Itu sama dengan 0. Berarti kan ini hilang. Ya. Berarti kan setengah lambda, ini kan 2,5. Berarti sama dengan negatif 5/2. Lambda, berarti kan kalikan 2, negatif 5. Oh, kalau gitu titiknya apa? Z sama dengan negatif 5. Y sama dengan negatif 5 plus 1, berarti negatif 4. Z sama dengan, X ya. X sama dengan, orang tinggal menuliskan, sebenarnya kan di situ adalah setengah, berarti negatif 5/2 plus ini, berarti 2. Negatif 2. Berarti titiknya ini tembusnya apa? Oh, titik tembusnya adalah negatif 2, negatif 4, negatif 5. O-nya tadi apa? O-nya sudah tahu 0, 0, 0. Maka R-nya berapa? R itu ya kita tinggal menuliskan. R adalah akar dari ini. Negatif 2 min 0 kuadrat berarti 4, ditambah negatif 4 min 0 berarti 16, ditambah 25. Berapa? Kalau ini 25, 20 berarti akar 45. Oh, R-nya itu akar 45. Kalau 45 itu kan berarti 3 akar 5. Jadi, berarti pusatnya ini dengan R itu. Berarti kan orang tinggal menuliskan E kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 45. Itu berarti persamaan bola yang melalui ini. Jadi ini ya, jadi sebenarnya menentukan R-nya itu ditentukan dengan menentukan jarak O ke titik singgungnya di sini. Mencari titik singgung berarti mengingatkan persamaan bidang, kemudian menentukan titik tembusnya, ketemu titik tembus ini, maka jarak ini adalah R. Kira-kira gitu. Nah, ada pertanyaan sebelum saya hapus ini? Ada pertanyaan ini? Ini kan kalau tidak ada pertanyaan, ini saya hapus. Nanti kalau sebelum dihapus, sudah dihapus baru bertanya, nanti nulis lagi repot. Ada pertanyaan ini? Di halaman ini? Nggak ada ya? Halo, Pak. Ya, halo. Ya. Tadi mencari R-nya itu jarak antara titik tembus min 2, min 4, min 5 ke 0,0,0 ya, Pak? Iya, Berarti itu yang Z-nya itu 25 kan, Pak? Bukan 9. Bentar. Ini 25. Kan 20 ditambah 25 kan 45 toh? Oh iya, saya kira itu 9. Ini 45. Ya udah, Pak. Oke, Ya. gitu ya. Ya, Ya, Pak. oke, clear ya. Ini udah
Clear berarti saudara bisa. Tolong nanti untuk soal yang ini dicoba pada bagian ini untuk latihan. Kalau nggak ada masalah berarti besok lanjutkan, kalau ada kita bahas. Tentukan kedua bidang singgung bola. Jadi nanti ada 2 bidang singgung yang melalui garis ini. Kemudian yang berikutnya tentukan persamaan bola yang menyinggung bidang, ada 2 bidang, bidangnya sejajar, ya. Dan pusatnya terletak pada garis. Jadi ini menentukan persamaan itu berarti ada hubungannya dengan jarak titik ke bidang, ya, orientasinya itu. Oke, mungkin hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk ini. Ini ada chat satu ke-mute. Oh ya, udah ya tadi ya. Ya. Oke, saya pikir semuanya sudah cukup. Kemudian tolong nanti bisa dibaca lagi. Untuk hasil UTS belum bisa saya bagikan karena memang belum saya cek untuk hasilnya seperti apa. Kalau sudah selesai nanti segera saya kembalikan. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.